Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakum Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan saya Cak Monyong di pembahasan aksara Jawa, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita ketemu lagi. Saya akan bahas tentang Co Cipat Kuning, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Segala sesuatu diarahkan kepada tujuan ilahi. Cipto Dadi berarti semua ciptaan ini akan mengarah kepada semua pada kehendak dan kodrat ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat. Cipat Wening adalah keheningan dan kedamaian seperti yang saya alami dalam beberapa hari, adalah lahir dari ajaran, aturan, tatanan dari Sang Maha Pencipta. Dan kita hari ini ingin membahas tentang hal tersebut karena ada peristiwa yang tadi malam berkali-kali kami kumpul di mana, di pucuk-pucuk tepi, yaitu di pinggir pantai Kenjeran, yaitu di Makom Bau Marsumbo malam. Nah, kami memang tadi malam pada waktu berangkat menyampaikan tentang bagaimana hal tersebut bisa jadi peristiwa dalam pembelajaran kami bersama saudara-saudara saya. Pada saat berangkat, saya hanya memohon kepada Gusti, memang sudah mau hujan, mohon untuk tidak gerimis lebih dulu. Tapi sampailah di sana, kawan-kawan masih membakar dupa. Dan saya sampaikan, hari ini adalah waktunya hujan. Mari kita sama-sama berkhidmat, mengikuti apa yang oleh Allah diajarkan. Mari jangan ditolak. Mari jangan ditolak. Disitulah saya menyampaikan, maka dupa kita matikan. Saya minta maaf dan mohon ampun kepada Gusti Kang Akarya Jagat, minta ampun kepada Allah. Dan saya bersaksi tidak akan melakukan hal-hal tersebut jika itu tidak menjadi ketetapan. Disitulah terjadi hujan deras dan angin, dan itu disaksikan oleh sekian banyak. Saya sampaikan, itu bukan sesuatu yang dari semata-mata kita. Kata itu adalah innama amruhu idza arada saya ayakulahu, kun dari Sang Pencipta, fayakun karena permintaan kita, karena memahami alam semesta. Ada kakak saya ini yang di Samsat mengatakan, berarti sebenarnya alam ini mengajarkan banyak hal pada kita, tapi kita yang tidak memahami. Bagaimana alam itu mengajari kepada kita, tapi kita tidak memahami, apalagi kita tidak mau belajar dari apa yang terjadi dalam peristiwa alamiah hujan, petir. Maka sebenarnya kita harus bersatu, berselaras dengan semua ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat. Kenapa saya tidak terjebak di dalam sebuah penyebutan? Karena semuanya adalah Sang Maha Tunggal, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Ini akan selalu mengajari kita untuk selalu berhikmah, madep mantep mring ilah, madep mantep marang Gusti Kang Akarya Jagat. Terserah Anda menyebutnya apa, monggo. Saya menyatakan benar apapun yang menjadi petunjuk, apapun yang menjadi pernyataan, penyebutan, benar. Maka kenalilah yang kau sebut itu.
maka dekatilah yang kau sebut itu, maka cintailah yang kau sebut itu, maka turutilah apa yang kau sebut itu. Jangan lalu kita sudah menyebutnya tapi kita menyuruhnya, tapi ikutilah apa yang menjadi petunjuknya, apa yang menjadi perintahnya. Perintah sabar, mari sabar. Perintah sadar, mari sadar. Ketika perintah sadar, jangan kau menyakiti orang lain sesungguhnya. Orang lain yang kuciptakan adalah orang yang kuciptakan sebenarnya. Maka itu yang harus kau hormati juga, karena ciptaanku itu. Ketika kita sudah sadar, maka kita harus sabar. Sabar mengalami sebuah proses pasucian, persucian hati, pikiran, rosolan rumah Rasul. Bagaimana hati kita itu goyang ketika kita nggak punya uang, kita nggak punya yang kita makan. Mari kita bermohon selalu dalam ruang kesabaran itu kita nikmati betul. Mari kita mengalami sebuah proses kesabaran. Nah, setelah proses kesabaran, maka kita harus mengalami sebuah proses yang mana kita harus masuk pada tingkatan ikhlas. Nah, ini saya agak pada tingkatan ini sudah harus sadar, sabar, ikhlas, penerimaan itu tadi, menerima. Nah, bagaimana betul kita itu mengikuti, menerima apa yang menjadi sebuah perintah ketika hujan? Jangan dilawan. Karena tumbuhan itu juga butuh minum. Kita tidak mampu seperti apa yang menjadi kodrat Gusti menyiram sekian banyak air di Surabaya untuk tumbuh-tumbuhan. Kalaupun pemerintah, apakah semuanya bisa disiram oleh pemerintah? Mungkin pohon-pohonan yang hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang diurus oleh Dinas Pertamanan. Tapi alam semesta ini tidak hanya tumbuhan yang ditanam oleh pemerintah, tapi tumbuhan yang lain yang tidak ditanam tumbuh liar itu. Marilah kita sadar. Makanya akhirnya banyak orang yang menafsirkan tidak di dalam alam kesadaran, kesabaran, menerima dan ikhlas. Bagaimana kita tanpa harus melakukan itu jika kita tidak ngangsu kaweruh, belajar sungguh-sungguh dari alam semesta, dari guru sejati, dari Allah, dari Gusti, dari kawan, dari burung, dari tanaman. Yang sebenarnya dari Gusti itu sebenarnya yang hadir. Unduh pakarti, belajar untuk memahami. Berarti ajaran Budi Pakarti ini akhlak, sekali lagi, Budi Pakarti ini ajaran Budi Pakarti itu perbaikan pada akhlak, perbaikan pada sikap, tindak, laku, pikiran, perasaan. Setelah itu lembah mana, jadilah orang sabar. Setelah betul-betul untuk sabar, menerima apa yang menjadi kodrat, maka sudah masuklah kita kepada ikhlas. Tidak serta-merta hanya ikhlas. Maka ketika kita melihat sesuatu, ya betul-betul menerima keikhlasan itu yang sebenar-benarnya. Mari pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya hanya memberikan pintu. Di depan pintu kah, di depan pintu kah, di depan pintu kah, di tengah pintu kah, di tengah pintu kah, di tengah pintu, atau di dalam pintu kesadaran. Karena kita ciptaan Gusti, tidak perlu kita bertengkar karena mempersoalkan sastra, tulisan penyebutan, tapi sebenarnya sejatinya itulah yang harus kita benar. Bukan covernya, tapi isinya. Bukan isinya, tapi pesannya. Tapi bukan pesannya, tapi maknanya. Jadi ketika melihat covernya, lihat isinya, lihat maknanya, lalu lihatlah pesannya. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam sebuah kitab ciptaan Gusti yang asli ini. Maka mari kita sadar
betul-betul sadar, jujur, sabar, menerima, ikhlas. Maka itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa Cipat Uning Cipto Mantulu Cipto Dadi, bahwa ketika kejahatan itu seperti itu, mari kita betul-betul sadar, sabar, menerima, dan ikhlas. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagunti Mati, Om Santi Santi Om, Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.